Ika Hadir, Bu. Elisa Hadir, Bu. Gita Hadir, Bu. Zahra Hadir, Bu. Lona Hadir, Bu. Hera. Hadir, Bu. Hadir anak-anak ibu semua ya? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Marda, dia izin, Bu. Mana dia? Sakit perut. Baiklah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Tika dipersilakan untuk memimpin di depan, dan anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Baiklah, teman-teman semua. Kita hari ini akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah, kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk duduk. Silakan anak-anak ibu duduk. Siapa yang masih ingat, anak-anak ibu, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu, Kepada Hera, apa pembelajaran sebelumnya? tentang Pencaksilat dan sumber daya alam. Ya, pembelajaran kita sebelumnya itu tentang Pencaksilat dan sumber daya alam. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, itu siapa yang masih ingat, itu tema 4, itu tentang berbagai pekerjaan. Dan subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran kita hari ini itu pembelajaran 3, yaitu tentang pembelajaran kita tentang Pencaksilat dan sumber daya alam. Kemarin siapa yang masih ingat pembelajaran tentang Pencaksilat? Ada yang masih ingat? Tidak. Pembelajaran kita kemarin adalah yaitu tentang pukulan dasar dalam Pencaksilat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Pencaksilat, yaitu tentang tangkisan dalam Pencaksilat. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan ibu ya. Ya, Bu. Pertama kita akan belajar tentang tangkisan dalam. Yang pertama itu kita sejajarkan dengan tangan kita dengan pinggang. Kemudian kita akan membuka sikap kuda-kuda seperti ini. Apakah anak-anak ibu paham? Paham. Sekarang kita akan belajar tentang tangkisan dalam, yaitu tangan kita sejajar dengan bahu. Kemudian kita tarik ke dalam seperti ini. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu akan melanjutkan gerakan yang kedua, yaitu tangkisan luar. Yaitu pertama kita siapkan tangan kita sejajar dengan pinggang. Kemudian kita buka kaki kita, membuka sikap kuda-kuda seperti ini. Kemudian yang tadi dari dalam sejajar dengan bahu kita tarik keluar seperti ini. Paham? Paham. Sekarang coba anak-anak ibu berdiri dan kita praktekkan. Pertama kita lakukan adalah posisi siap, yaitu tangan sejajar dengan Pinggang. Selanjutnya kita akan itu posisi kedua, yaitu sikap Kuda-kuda. Bukan. Tangan kita sejajarkan dengan Bahu. kemudian kita tarik Ke dalam. Nah, apakah anak ibu sudah bisa? Bisa. Selanjutnya kita akan mempelajari itu tentang tangkisan Luar. Sekarang posisi siap, tangan sejajar. Apakah sudah siap? Siap. Kuda-kuda. Ya, siap. Nah, tangan kita ada di dalam dan kemudian kita tarik keluar sejajar dengan bahu. Apakah sudah paham? Paham. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan duduk kembali. Apakah pembelajaran Pencaksilat tadi memanfaatkan sumber daya alam? Tidak. Apakah pembelajaran memanfaatkan sumber daya alam? Angkat tangannya. Apakah anak-anak ibu tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, pembelajaran memanfaatkan sumber daya alam adalah yaitu contohnya petani, nelayan, dan penambang. Sekarang
mempunyai gambar, poster. Tahu apa ini? Tahu. Poster apa ini? Poster apa itu? Sumber daya alam. Ya, betul. Poster yang di depan adalah tentang sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Mengapa kita harus mengelola sumber daya alam? Karena sumber daya Untuk alam anak cucu kita. Ya, betul. Untuk anak cucu kita nanti. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam 2 kelompok. Anak Ibu diskusikan ini ya. Ya, Bu. Sekarang coba anak-anak Ibu buka halaman 72. Apakah sudah ketemu? sudah. Yaitu tentang, coba anak-anak Ibu baca teks bacaan tersebut. Apakah sudah siap? Bentar lagi, Bu. Ya, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Sudah. Baiklah, bacaan tersebut berisi tentang Pembuatan pensil. Nah, apakah dari teks tersebut bagaimana cara pembuatan pensil? Kepada Mat Datila silakan ceritakan bagaimana proses pembuatan pensil. Proses pembuatan pensil Yang pertama, yang pertama itu menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk buku. yang keduanya, selanjutnya, Dibakar selama kurang lebih 3 hari, Bu. selanjutnya, Pensil dibentuk panjang dan tipis, selanjutnya. lalu dibungkus kayu. Ya, betul. Pembuatan pensil tersebut adalah itu yang pertama kita menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk buku. Dan kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Dan selanjutnya yaitu dibentuk panjang dan Tipis. dan serta dibungkus Kayu. Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil kepada Dona. Pohon tumbuhan, grafit, penalian. Ya, proses sumber daya alam yang digunakan adalah kayu, grafit, tanah dan tanah liat. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghemat dalam penggunaan pensil? Kepada Mardatila, Pensil digunakan jangan terlalu ditekan. selanjutnya, Lalu pensil jangan sering diraut. selanjutnya, Lalu gunakan seperlunya mungkin. ya betul. Pada salah satu cara untuk penggunaan pensil dalam menghemat sumber daya alam adalah yang pertama itu kita jangan menggunakan terlalu berlebihan. Yang keduanya yaitu apabila pensil itu masih bisa digunakan, sebaiknya kita gunakan. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja tadi pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam? Petani, nelayan. Kepada Dana, silakan. Petani, nelayan. Ya. Peternak. Peternak. Ya, betul. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu kerjakan tugasnya halaman 73, yaitu jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sudah? Makanan Ibu Belum, Bu. Sedikit lagi. Baiklah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk yang akan membacakan jawabannya. Yang pertama kepada Nita, apa jenis pekerjaan tersebut?
tukang kayu, Bu. Ya, barang yang dihasilkannya. Lemari, meja, kursi. Bahan asal benda. Kayu, Bu. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apakah yang disampaikan oleh Nita sudah betul, Pak Datil? Udah, Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 kepada Hera dipersilakan. Dan pekerjaannya itu Beternak. barang yang dihasilkan, Susu. bahan asal dari benda, Sapi. jenis sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apakah yang disampaikan oleh Hera itu sudah betul, Nita? Sudah, Bu. Nah, soal yang terakhir yaitu kepada Zahra dipersilakan. Tambang, Bu. Barang yang dihasilkan, Batu bara. bahan asal bendanya, Tumbuhan. jenis sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah yang disampaikan oleh Zahra itu sudah betul, Elisa? Ya, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buka halaman selanjutnya. Bagaimana cara kita menghemat sumber daya alam agar dapat terjaga? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Kepada Hera. Menggunakan secara hemat atau secukupnya. Yang kedua, ada lagi? Bapak, Pada Dona. tidak menggunakan secara berlebih-lebihan. Ya betul, kita menggunakan sumber daya alam itu menggunakan sumber daya alam itu secukup mungkin agar dapat terjaga dan dapat kita gunakan untuk anak cucu kita nanti. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sekarang siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Cerita teks tentang Pak Weli. Ya, Bu. Apakah itu masih ingat? Masih, Bu. Tentang apa kemarin? Sudah Lupa, Pak. Bu. Sekarang coba anak-anak ibu baca kembali teks bacaan tentang Pak Weli. Sekarang coba anak-anak ibu bacakan. Apakah anak-anak ibu sudah siap membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan pendapatnya di depan kelas tentang bacaan Pak Weli? Saya, Bu. Kepada Nita dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang Pak Weli. Pak Weli adalah orang yang peduli terhadap anak didiknya. Beliau berusaha agar Udin dapat mengikuti lomba pidato. Beliau melatih dan mendaftarkan Udin mengikuti lomba. Karena kesulitan dana, beliau mengadakan lelang pisang di tokohnya dan di sekolahnya. Dana yang terkumpul digunakan untuk biaya mengikuti lomba pidato. Pak Weli merasa bangga kepada Udin karena berhasil mempersembahkan piala untuk sekolahnya. Sekarang berikan aplaus kepada Nita. Nah, Pak Weli tadi menceritakan tentang pedulinya Terhadap anak didik. Ya betul, Pak Weli tadi peduli terhadap anak didiknya. Pak Weli mengadakan lelang pisang untuk mendapatkan dana agar si Udin Bisa ikut lomba pidato. Ya betul. Sekarang siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kepada ada yang bisa? Kepada Saya, Mbak Bu. Nila? Yang pertama itu belajar silat. Ya, silat. Yang kedua? Yang kedua, itu, Bu, sumber daya alam. Yang ketiga itu Pak Weli tadi, Bu. Ya betul, pembelajaran kita hari ini adalah itu tentang pertama gerakan tangkisan dalam Pencaksilat. tangkisan gerak dalam dan gerak Luar. Keduanya itu kita pemanfaatan Sumber daya alam. Yang ketiga itu tentang cerita Pak Pak Weli yang peduli. Apakah anak-anak ibu masih ada yang belum paham terhadap materi hari ini? Tidak, Bu.
Ibu lebih semangat lagi ya. Sekarang untuk tugas di rumah, anak Ibu silakan kerjakan halaman 75. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah.